Shalom Colors, selamat siang dimanapun Anda berada hari ini. Saya menyapa ruang keluarga saudara dengan terpaan firman yang saya berharap selalu memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru. Keluarga adalah masterpiece yang Tuhan buat dan mahakarya yang tidak pernah ada duanya di dunia ini. Sebab kenapa keluarga dibangun oleh Tuhan untuk menjadi sebuah imunitas, sebuah kekuatan yang hebat buat kita kuat menghadapi segala perkara. Tetapi keluarga juga Tuhan bangun menjadi sebuah kekuatan senjata di mana kita mampu menaklukkan semua rancangan iblis yang jahat. Nah, pada minggu ini kita bicara banyak tentang kesalahan keluarga orang saleh. Kenapa saya paparkan materi ini? Karena saya pikir ini sesuatu yang penting. Alkitab memberikan sebuah berkat Tuhan lewat pengalaman-pengalaman para tokoh-tokoh dalam Alkitab, bagaimana mereka Tuhan izinkan dalam segala kekuatan, kehebatannya di dalam kehidupan imannya, mereka memiliki kekurangan. Kenapa? Karena mereka dijadikan alat peraga bagi kita, contoh bagi kita, agar kita bekerja keras, lebih sungguh-sungguh lagi, mengharapkan anugerah Tuhan supaya rumah tangga dan keluarga kita dipulihkan. Hari pertama, sesi pertama kita bicara banyak tentang Nuh. Dia orang yang saleh, 120 tahun dia bikin bahtera. Dia orang benar pada angkatannya dan dia diselamatkan dari murka Allah yang menyala-nyala, dia masuk dalam bahtera. Tetapi kalau kita lihat akhir daripada kehidupan Nuh juga agak sedikit mengejutkan, yaitu anaknya yang bernama Ham menjadi anak yang durhaka, bahkan anak yang dikutuk. Berarti ada sisi kekurangan dari pengalaman seorang bernama Nuh sehingga menghasilkan anak yang durhaka seperti ini. Dan kita sudah bahas pada dua hari yang lalu. Lalu hari yang kedua kita bahas tentang perseteruan antara Esau dengan Yakob. Saudaraku yang terkasih, kenapa bisa dalam sebuah rumah tangga dan keluarga ada pertikaian yang hebat? Anak dengan anak, kakak dengan adiknya. Esau dan Yakob adalah saudara kembar dan mereka berseteru dengan hebat. Kenapa? Karena ternyata pada awalnya mereka mengalami mengalami persaingan, kompetisi, bukan revitalisasi ya, kompetisi dalam kehidupan mereka. Karena ternyata memang rivalisasinya itu terjadi justru pelaku utamanya, sutradaranya adalah kedua orang tuanya. Kenapa? Kedua orang tua ini tidak sepakat dengan cara mendidik anak. Mereka punya anak yang favorit. Dikatakan ya Ishak mengasihi sayang kepada Esau karena dia suka makan daging buruan. Bagi bangsa yang nomaden seperti orang Israel pada masa itu, orang yang piawai mencari daging buruan adalah orang yang bisa memastikan keluarganya hidup dalam penyediaan yang hebat. Artinya pekerjaan sebagai seorang pemburu adalah pekerjaan yang prestisius. Bicara prestisius, maka orang tua khususnya laki-laki akan cenderung melihat anak-anak itu ukurannya dari prestasi. Sehingga tidak heran Ishak lebih mengasihi kepada Esau karena dianggap dia berprestasi. Sedangkan Esau kurang suka kepada Yakob karena dia anak rumahan. Mungkin dianggap anak yang tidak punya potensi, anak yang tidak punya kemampuan, tidak punya talenta. Tetapi sebaliknya bagi seorang ibu, anak rumahan itu anak kecintaannya. Karena kenapa? Di mana-mana seorang ibu punya keinginan setiap waktu bersama dengan anak-anaknya. Sehingga favoritisme ini menjadi rivalisasi yang hebat dalam keluarga. Dan kalau itu terjadi, saudara mau tahu apapun yang penyebabnya nanti, rivalisasi itu pasti menimbulkan dalam tanda petik ada yang kalah dan ada yang menang. Dan itu seringkali menjadi benih yang namanya kepahitan. Dan Esau kalah kenapa? Karena dalam lomba itu Yakoblah yang mengambil hak kesulungan. Dan kepahitan itu berubah menjadi kebencian. Dia merekayasa bagaimana merancangkan untuk membunuh Yakob nanti setelah habis berkabung masa bapaknya. Dan kebencian itu ternyata diturunkan secara turun-temurun. 400 tahun lebih kemudian ketika orang Israel menuju tanah perjanjian Kanaan, melewati bangsa Edom, orang Edom tidak kasih jalan. Dan mereka hampir memerangi orang Israel. Siapa orang Edom? Ternyata orang Edom adalah keturunan daripada Esau. Lihat, Esau punya keturunan yang namanya Edom, Yakob punya keturunan yang namanya Yakob, yang Israel, dan mereka hampir berseteru karena tidak diberikan jalan. Hati-hati suami istri, keluarga, orang tua hari ini,
Jangan bedakan anakmu karena faktor apapun juga. Kasihi mereka dengan kasih agape. Bukan karena kita menuntutkan sesuatu yang baik dari anak-anak kita kepada kita. Yang ketiga, kita kemarin bahas tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Samuel. Hamba Tuhan yang sangat fenomenal, mungkin salah satu hamba Tuhan terbesar yang namanya disejarkan dengan Musa, sang deliverer itu, yang membebaskan orang Israel dari tanah Mesir di tanah perjanjian. Karena dua raja pertama di Israel lahir daripada pelayanan daripada Samuel. Samuel orang yang hebat, semenjak kecil dia orang yang saleh. Alkitab berikan catatan tidak ada satupun firman Tuhan yang dibiarkannya gugur. Tetapi apa yang terjadi, anak-anak Samuel itu jadi tolak oleh orang Israel karena mereka mengejar laba, memutarbalikkan keadilan, menerima suap. Kenapa? Sebagai keluarga orang hamba Tuhan yang hebat, punya kapasitas kaliber yang hebat, kok anak-anaknya bisa seperti itu? Kembali kita menemukan sebuah kebenaran bahwa memang iblis itu selalu menyerang bagian belakang daripada hamba-hamba Tuhan. Itu dilihat dari kisah orang Amalek yang berusaha menyerang orang Israel dan dibinasakan oleh Tuhan. Artinya kita sadar hari ini, semakin banyak waktu-waktu yang diberikan, disediakan oleh gembala-gembala pemimpin rohanimu untuk melayani jemaat-jemaatnya. Semakin banyak pula kesempatan-kesempatan quality time dengan keluarganya, itu yang terkonversi dengan pelayanan jemaat. Artinya apa? Saya mau dengan kondisi begini, mulai hari ini setiap callers, doakan gembala-gembalamu. Topang mereka, karena ketika dia memberikan pelayanan kepada engkau 2 jam, berarti dia sudah mengambil waktu 2 jam dari 24 jam yang tersedia buat rumah tangga dan keluarganya. Dan Samuel memiliki anak yang ditolak dalam pelayanannya. Jadi hari ini, saudaraku yang terkasih, kalau ada pepatah mengatakan seorang ibu bisa merawati 10 anak-anaknya. Tetapi 10 anak belum tentu bisa merawati seorang ibu. Hari ini gembala-gembalamu, pemimpin rohanimu menyediakan waktu untuk domba-dombanya. Maka oleh sebab itu sebagai callers, saudara harus bantu mereka dalam doa supaya jangan sampai pintu belakang rumah tangga mereka diporak-porandakan oleh iblis. Dan hari ini kita akan bahas yang keempat tentang keluarga Yakub. Kalau kita lihat, Yakub adalah orang yang bukan ditolak Tuhan, tetapi sebaliknya dipilih Tuhan. Sebab kenapa? Sekalipun dia anak yang bungsu, tetapi Tuhan menempatkan dia dalam anugerahnya, dalam rencana Tuhan sebagai anak yang sulung. Makanya estafet daripada Abraham turun kepada Ishak. Ishak turun bukan kepada Esau, tetapi kepada Yakub. Orang yang dipilih Tuhan, orang yang dikasih Tuhan. Sebab Alkitab berikan catatan, aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Tetapi dalam faktanya, kenyataannya, ternyata dia pernah mengalami masa kelam ketika dia hidup tidak diberkati Tuhan. Kapan dia tidak diberkati Tuhan? Coba kita lihat ayatnya di dalam Kejadian pasal 29, 30 dan 31. Kejadian pasal 29 kita lihat ayat 30 dan 31 berkata demikian. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ayat 31 dia berkata, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Yang menarik, Rahel istri daripada Yakub dikatakan mandul. Padahal pada masa Alkitab ditulis ada sebuah stigma yang negatif buat wanita yang tidak bisa melahirkan anak. Padahal mereka dikatakan bahwa kena kutuk. Sebab anak pada masa itu bahkan sampai sekarang pada beberapa budaya adalah ukuran berkat. Ya, contoh dalam kehidupan jemaat callers ya, khususnya dari etnik daripada Batak, mereka punya filosofi anak okidu hamu raun di au. Artinya anak adalah harta dan kekayaanku. Maka tidak heran kalau kita perhatikan kultur budaya orang-orang Batak, saya rasa bukan hanya di Cikampek saja, mereka berjuang menjadikan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk bekerja keras agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang sangat tinggi. Makanya tidak heran dari keluarga kita orang Batak itu rata-rata mereka adalah orang yang punya antusias untuk sekolah, ya.
Dan filosofi ini juga dalam kehidupan orang Israel bahwa anak itu kurang daripada berkat. Makin banyak anak makin banyak berkat. Dan ketidakpunyaan anak, kemandulan adalah kutuk. Nah yang menjadi pertanyaan adalah Rahel itu tidak punya anak. Rahel itu mandul. Itu saya rasa bukan kesalahan daripada Rahel. Kenapa? Karena Rahel adalah istri seorang yang bernama Yakob. Orang yang saleh, orang yang takut akan Allah, orang yang benar, orang yang dikhususkan Tuhan, bahkan dipilih Tuhan. Nah padahal stigma kita hari ini sampai hari ini ada hitam dan putih. Kalau orang yang setia sama Tuhan pasti diberkati Tuhan. Orang yang gak benar gak diberkati Tuhan. Padahal stigma itu gak selalu benar. Nah kita kembali kepada stigma Yakob ini. Yakob tidak punya anak dari Rahel, istri yang dicintainya. Kenapa sampai Tuhan menutup pintu kandungan Rahel? Kenapa Tuhan tidak memberkati Yakob? Ternyata kuncinya ayat 31 berkata demikian. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanya kandungannya, tetapi Rahel mandul. Artinya saya mau katakan sebuah kebenaran yang sederhana namun penting. Menjadi bagaimana kita menemukan sebuah kebenaran. Ada sebuah kesalahan dalam keluarga Saleh ini adalah Yakob tidak memperlakukan istrinya dengan tepat. Artinya kenapa ayat 31 bilang bahwa Lea tidak dicintai. Artinya Yakob bertindak sewenang-wenang kepada Lea karena Lea bukanlah istri yang didambakannya. Artinya hari ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan yang fundamental bahwa perlakuan seorang suami menentukan berkat dalam rumah tangga dan keluarganya. Yakob tidak diberkati karena dia memperlakukan istrinya dengan tidak sepantasnya. Jadi hari ini sebuah perjuangan buat kita. Pada masa COVID-19 ini kita banyak mengalami kesulitan, kita banyak mengalami pergumulan yang hebat. Harusnya menjadi cermin buat kita hari ini yang memantulkan kepada kita. Seberapa sudah bereskah hubungan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dan keluargamu? Sebab Tuhan melihat hubungan itu menjadi kunci berkat dalam hidup hidupmu dan rumah tanggamu. Saya buktikan bahwa rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang dipulihkan menentukan diberkati atau tidak dalam kehidupan kita. Kita lihat. Maliaki pasal 2 mulai ayat 10. Kita lihat. Sampai ayat yang ke-16. Maliaki pasal 2 kita lihat. Sampai ayat yang ke-16. Perhatikan. Tuhan memarahi orang Israel karena kawin campur dan perceraian. Ya, judulnya. Lihat ayat 10-nya. Bukankah kita sekaligus satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Perhatikan. Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain, dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan kecil dilakukan di Israel dan Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan, perhatikan lihat ini. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakob segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun dia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak berpaling lagi kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Perhatikan ayat 14. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dia teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaian dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Perhatikan. Dari ayat 10 sampai 16 Tuhan murka kepada orang Israel karena kawin campur dan perceraian. Orang Israel menceraikan istrinya lalu menikah dengan perempuan-perempuan yang tidak kenal Tuhan. Artinya orang Israel tidak lagi memperlakukan istrinya dengan tepat. Sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan berkata apa orang yang segenap seperti itu?
Ayat yang ke-10, ayat yang 11, ayat yang 12, perhatikan 12. Inilah hukumannya Tuhan kepada orang Israel yang meninggalkan hidup kudus pernikahannya dalam perceraian. Dibilang begini, biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Ternyata rumah tanggamu yang porak-poranda itu tidak bisa menjadi ukuran, artinya menentukan saudara diberkati atau tidak. Artinya persembahan yang saudara beri, taburan yang saudara beri dalam pekerjaan Tuhan, buah persembahan dalam pelayananmu, tidak ada nilainya, tidak ada harganya, tidak bernilai di mata Tuhan kalau rumah tanggamu tidak dipulihkan oleh Tuhan. Ya, bahkan dengan sangat gamblang Tuhan begini bilang ayat yang 14-nya. Ayat 13-nya. Dan inilah yang kedua kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling pada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Kita percaya persembahanlah benih yang Tuhan akan lipat gandakan untuk memberkati engkau. Nah, tapi kalau persembahanmu, dalam ayat yang ke-13, tidak lagi membuat Tuhan berpaling, tidak lagi membuat Tuhan matanya tertuju, artinya persembahanmu tidak diterima Tuhan, itu implikasinya adalah kita tidak akan diberkati Tuhan. Jadi hari ini, para suami, engkau harus mulai kembali kepada rumah tangga dan keluargamu. Kalau engkau mau hidup diberkati Tuhan hari ini dengan Tuhan. Engkau tidak mungkin diberkati Tuhan selama engkau memperlakukan istrimu tidak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Pertanyaan yang menariknya adalah cara seorang suami memperlakukan istrinya itu menentukan keluarganya diberkati atau tidak. Mengapa ketika seorang suami memperlakukan istrinya tidak benar seperti Yakub tadi, tidak mencintai Lea, maka Tuhan menutup kandungan Rahel. Kenapa ketika orang Israel melupakan istri masa mudanya, menceraikan mereka, lalu kawin lagi dengan perempuan yang tidak kenal Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak berpaling kepada persembahan yang kau berikan. Karena kita tahu hari ini, Tuhan sangat mengasihi rumah tangga dan keluarga. Coba lihat lagi, 1 Petrus 3 ayat 7. Kita menemukan sebuah kekuatan seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwa cara kita memperlakukan istri kita itu akan menentukan berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Nah, perhatikan. Petrus memberikan catatan penting buat kita hari ini bagaimana supaya doa kita didengar Tuhan dan diberkati Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata demikian. Demikian juga kamu, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Betapa banyak keluarga-keluarga tidak mengalami breakthrough berkat Tuhan dalam rumah tangga dan keluarga mereka. Karena ayat ini memberikan sangat jelas paparan yang sangat lugas kepada kita. Suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara bisa bayangkan kalau doa kita terhalang, maka tidak ada permohonan yang sampai kepada Bapa di sorga. Kalau doa kita terhalang, maka proposal yang kita berikan kepada Tuhan tidak akan sampai. Kalau doa kita terhalang, maka tidak akan pernah ada berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jadi sangat paralel sekali antara Yakub dengan kitab Maleakhi. Lihat, ketika si Yakub memperlakukan istrinya tidak benar, tidak mengasihinya, maka kitab Maleakhi 1 Petrus 3 mencatat doa orang pria, seorang suami, seorang imam dalam keluarga tidak akan didengar Tuhan kalau mereka tidak memperlakukan istrinya dengan tepat. Nah, pertanyaan menariknya adalah, kenapa doa seorang suami menentukan keluarga jadi berkat atau tidak? Kenapa cara memperlakukan seorang istri, cara seorang suami melakukan sesuatu, itu sangat menentukan keluarga yang diberkati Tuhan atau tidak. Coba kita bandingkan. Kenapa?
Karena disinilah rahasianya. Kenapa suami-suami yang tidak beres menjadi sumber tidak ada berkat dalam keluarga. Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Kita menemukan alasannya kenapa seorang pria itu menentukan keluarganya diberkati atau tidak. Bagaimana keluarganya diberkati atau tidak ditentukan dari cara seorang suami memperlakukan istrinya. Coba kita lihat, kenapa cara seorang pria memperlakukan istrinya menentukan diberkati atau tidak dalam rumah tangga dan keluarganya. Efesus 5 ayat 22 sampai 25 berkata demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Istri tunduk kepada suami dikatakan seperti, ada kata seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti, ada kata lagi seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24 dan 5-nya. Karena itu sebagaimana artinya sama seperti, ekuivalen, senilai. Karena itu seperti jemaat tunduk pada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25-nya. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana, ada kata sebagaimana lagi yang kedua kali. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ada dua kata yang nilainya hampir sama. Yang pertama seperti, yang kedua sebagaimana. Dua kata ini sebenarnya punya pengertian yang hampir sama. Artinya kata ini diulang 4 kali. Istri tunduk kepada suami sama seperti kepada Kristus. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah menyerahkan dirinya baginya. Ada kata sebagaimana. Artinya saya mau ambil sebuah kesimpulan sederhana. Kenapa cara seorang suami memperlakukan istrinya menentukan sebuah keluarga diberkati atau tidak? Karena suami itu adalah representasi Kristus dalam rumah tangga dan keluarga kita. Waktu saya ikuti kegerakan kaum pria, ada sebuah statement. Kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Seorang pria itu sempurna ketika dia serupa dengan Kristus. Ketika dia serupa dengan Kristus, maka dia adalah pria yang sempurna. Nah, pertanyaan yang menarik adalah, dalam hal apakah seorang pria itu sempurna seperti Kristus? Maka saya percaya tidak ada ayat lain yang dengan lugas menggambarkan di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Seorang pria dikatakan sempurna, seorang pria dikatakan serupa dengan Kristus ketika dia mengasihi istrinya. Ya. Jadi kenapa pria itu sangat menentukan sebuah keluarga diberkati atau tidak? Karena pria adalah representasi Kristus dalam rumah tanggamu. Jadi kalau engkau pria, seorang suami yang memperlakukan istrimu yang rusak dengan cara yang tidak senonoh, maka Tuhan marah. Kenapa? Karena gambar dirinya dipermalukan oleh engkau. Oleh sebab itu maka saya rindu setiap pria hari ini sadar. Jangan lagi kita melakukan kesalahan seperti Yakob yang membuat hidupnya tidak diberkati Tuhan, kandungan Rahelnya ditutup oleh Tuhan. Saya rindu kita semua menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dalam segala kelimpahan. Dengan cara apa? Kita memperlakukan istri kita sebagai teman pewaris dari kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Jadi oleh sebab itu hal yang keempat hari ini, kekasih-kasih Tuhan, callers dimanapun Anda berada, back to your family. Hari ini saat yang tepat ketika kita mengalami isolasi, lockdown, PSBB, apapun itu namanya. Kita di rumah, kita bangun ulang kembali rumah tangga dan keluarga kita. Supaya rumah tangga dan keluarga kita menjadi tempat di mana Tuhan memberkati kita semua. Jadi hari ini kita belajar sebuah perkara yang sangat penting dari pengalaman Yakob. Buktinya bahwa Yakob diberkati Tuhan setelah dia bertobat, dia kembali kepada istrinya. Kita lihat ya. Kejadian pasal 49 kita lihat. Bahwa ketika seorang pria mengasihi istrinya, maka akan ada berkat yang Tuhan sediakan. Kejadian pasal 49 ayat 29 sampai 32. Ayat ini saya sudah sampaikan ketika kita belajar minggu lalu tentang rancang bangun keluarga ilahi, tapi sudut pandang yang agak berbeda ya. Lihat, Kejadian pasal 49 ayat 29 sampai 32. Ini peristiwanya Yakob ketika masih di Mesir. Dia berpesan kepada anak-anaknya begini. Kemudian berpesanlah Yakob kepada mereka, anak-anaknya Israel. Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku,
Kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua di ladang Efron orang Het itu. Di dalam gua di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan. Ladang yang telah diberi Abraham kepada Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitu juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang di sana yang telah dibeli dari orang Het. Ketika Yakob masuk ke Mesir, menjelang akhir hayatnya, dia berpesan kepada anak-anaknya Israel 12 orang ini. Pesannya sangat penting, wasiatnya sangat luar biasa. Dia berkata, apabila nanti aku dikumpulkan kedua kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sini nenek moyangku dalam gua di ladang Efron orang Het itu. Dia memilih dan menentukan di mana dia akan dimakamkan. Nah, kalau kita lihat pengalaman Yakob punya 2 istri dan 2 gundik. Istri yang dicintai Rahel, istri yang tidak dicintainya adalah Lea. Nah, saya tanya, kalau kita bermain dengan logika, kira-kira suami itu akan memilih dikuburkan dengan istri yang dicintai atau yang tidak dicintai? Ya sekalipun setelah dia mati sebenarnya dia tidak tahu dia dikuburkan di mana. Tapi saya percaya dia akan memilih bersama dengan istri yang dicintai. Dan ketika dia berpesan kepada keturunannya, anak-anaknya, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku di ladang di Makpela di sebelah timur Mamre, di tanah di ladang yang telah diberi Abraham dan orang Het itu. Disitulah kukuburkan Lea. Dia memilih tempat pemakamannya, tempat penghormatan terakhir dari anak cucunya, di mana dia dimakamkan bersama dengan Lea di ladang Makpela di timur Mamre, bukan bersama dengan Rahel di jalan di pinggir jalan yang ke Efrata. Rahel mati dikuburkan di pinggir jalan ke Efrata, sedangkan Lea meninggal dimakamkan di Gua Makpela. Ketika dia kembali kepada istri yang pertama Lea ini dengan cinta yang tulus, dia tidak lagi menelantarkan istri yang pertamanya ini, dia mencintai istrinya. Maka Tuhan membuka kandungan Lea dan Tuhan membuka kandungan Rahel, dan Rahel punya anak Yusuf dan Benyamin. Hari ini kita belajar bersama dari saya semua scholars, kembali kepada keluarga, cintai keluargamu, maka itu tempat yang paling Tuhan kenan dan Tuhan akan mengaruniakan berkat dalam kehidupanmu. Amin buat firman Tuhan. Saya mau berdoa buat kita semua. Bapak yang baik, siang hari ini kami bersyukur karena tangan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan mengajar kami. Kami perlu belajar, bukan perlu dihajar hari ini, karena kami mau punya hati yang lembut untuk diajar, untuk dibina oleh Tuhan. Kembalikan setiap hati seorang suami kepada istrinya. Sebab lebih mudah menjadi seorang bapa yang baik dibandingkan menjadi suami yang baik. Oleh sebab itu kami mau berjuang menjadi suami-suami yang baik, yang memperlakukan istrinya dengan tepat, memperlakukan istrinya dengan benar. Maka ketika itu terjadi, maka seorang suami menjadi Kristus dalam rumah tangga. Dan kalau Kristus hadir dalam rumah tangga, maka berkat Tuhan akan limpah dalam kehidupan rumah tangga itu. Hamba berdoa memberkati setiap kepala rumah tangga, setiap suami hari ini. Kalau kami punya kesalahan, pernah memperlakukan istri kami tidak benar, maka kami berdoa memohon ampun. Biar tangan Tuhan yang kuat menyertai kami, membuat kami mampu untuk mengasihi istri kami, sama seperti Kristus yang menyerahkan nyawanya bagi jemaat yang dikasihinya. Dan ketika itu terjadi, maka kami percaya rumah tangga kami mengundang Kristus, menjadikan Kristus ada di tengah-tengah hidup kami, maka keluarga kami akan diberkati Tuhan dalam segala kelimpahan. Tidak lupa kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit hari ini. Setiap jemaat yang sakit berdoalah bersama dengan saya hari ini. Meminta pertolongan Tuhan akan lawatan Tuhan, zaman Tuhan menyertai engkau. Agar kau dijamah dan disembuhkan Tuhan secara supranatural pada siang hari ini. Dan kasih Tuhan menyertai mereka semua. Jamah yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah. Berikan pengharapan bagi yang mulai putus asa. Juga kami berdoa untuk para dokter, para medik, jemaat Tuhan yang ada di dalam peperangan dengan COVID-19 ini. Terus mereka diberkati dan dilindungi Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk Rahim GBI, Seminari Bethel GBI, yang hari ini kembali Tuhan. Ada 27 orang lagi yang positif COVID Tuhan dan sudah dibawa ke Wisma Atlet. Sudah 63 orang yang sudah
menjadi korban COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa kekuatan daripada Allah memampukan mereka berjalan dengan janji-janji Tuhan. Kekuatan daripada Allah membuat mereka tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka semua. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami di Wisma Petamburan Tuhan, di asrama yang masih Tuhan lindungi dari COVID-19 ini. Tuhan jagai mereka. Tuhan menjadi perisai dalam kehidupan mereka. Tuhan akan lalukan dari segala malapetaka. Tuhan akan memberkati mereka. Hamba berdoa semuanya diberkati Tuhan dengan segala kelimpahan. Dan yang di Wisma Atlet maupun di rumah sakit Cengkareng disembuhkan oleh Tuhan dengan segera. Karena tangan Tuhan yang kuat menyertai dan mengasihi mereka semua. Dan kami berdoa buat bangsa negara kami. Kami pertaruhkan negeri dan bangsa kami menjadi di atas match buat Tuhan. Biar ini menjadi dupa yang harum. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan dan memberkati bangsa negara kami. Berkati presiden kami, berkati Menteri Kesehatan kami, siapapun juga yang terlibat dalam peperangan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Diberkati Tuhan agar mereka tetap teguh. Dan hamba berdoa bagi bangsa negara kami, persatukan kami dengan dalam situasi ini. Dengan semangat kebangsaan, semangat kemanusiaan, bahwa kami bersama-sama berjuang untuk menaklukkan penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Jangan lupa nanti malam kita akan berjumpa dengan call, kita online lagi bersama dengan Ibu Gembala. Secara khusus Ibu Gembala akan mengajar kita tentang iman yang tidak akan pernah goyah. Ya, jadi kita akan belajar banyak kebenaran-kebenaran penting malam hari ini. Dan kita akan berbicara banyak dengan Ibu Gembala kita. Tuhan memberkati. Shalom.